Pemirsa, saksi-saksi yang kemarin memberikan keterangan pada persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kemarin kembali hadir memberikan keterangannya pada hari ini. Ya, akankah memberatkan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang disidang hari ini? Melalui sambungan virtual kita terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang, Mas Jason dan Mbak Gema. Ya, terima kasih Oke. Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Newsline. Kemarin saksi-saksi ini sudah memberikan keterangannya untuk terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Dan kali ini terhadap Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Kalau Pak Fikar melihatnya, apakah bobot keterangan para saksi ini akan sama dengan yang diberikan pada saat kemarin ketika atasannya yang disidang, Pak Fikar? Ya, saya kira akan sama. Karena yang pertama, tuduhan terhadap mereka yang dijadikan terdakwa adalah 340, pembunuhan berencana, gitu ya. Nah, artinya pembunuhan berencana itu direncanakan oleh mereka yang didudukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum. Artinya ada perencanaan sebelum dilakukannya penembakan atau pembunuhan. Nah, apa peran mereka itu, ya? Nah, masing-masing terdakwa itu punya peran, gitu ya. Masing-masing terdakwa punya peran. Nah, karena perannya itu kemudian dituangkan dalam dakwaan, dan dakwaan itu disusun atas dasar berita acara yang dilakukan terhadap para saksi, gitu. Ada banyak saksi di dalam perkara ini. Nah, rangkaian keterangan saksi itulah yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah dakwaan yang menjelaskan bahwa ada kejadian, yaitu tindak pidana pembunuhan, ya, dengan penembakan, gitu. Kemudian terjadi pada waktu tertentu dan terjadi juga di tempat tertentu. Jadi baik tempus maupun lokus deliktinya jelas, gitu. Nah, karena itu ketika disimpulkan dalam dakwaan, maka menjadilah dakwaan primer 340, pembunuhan dengan berencana, subsidiar pembunuhan biasa 338, gitu. Nah, itu yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, karena itu sepanjang para saksi itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, maksud dan tujuannya adalah membuktikan isi dakwaan, gitu. Nah, artinya apa? Artinya dalam bahasa yang lain bisa dikatakan sebagai bahwa saksi ini adalah saksi yang akan memberatkan para terdakwa, karena akan membuktikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu dengan melalui keterangan saksi ini. Nah, sebagaimana juga persidangan pada perkara pidana pada umumnya, maka semua pihak diberi kesempatan yang sama, termasuk nanti terdakwa juga diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, atau saksi-saksi yang mungkin juga mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya atau kejadiannya dari perspektif terdakwa, gitu. Ya, kenapa terdakwa berbuat begitu? Nah, itu mungkin akan diperkuat oleh saksi-saksi yang nanti akan dibawa oleh terdakwa pada gilirannya setelah saksi oleh jaksa. Nah, karena itu istilahnya disebut saksi yang meringankan, gitu. Meskipun ya tidak juga banyak juga yang tidak meringankan. Maksud saya lebih mengkonfirmasi kejadian dari perspektif atau dari sudut terdakwa, gitu. Nah, sehingga sangat mungkin saksi itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai saksi yang meringankan, karena akan bercerita tentang keadaan terdakwa, baik keadaannya sehari-hari maupun umpamanya keadaan menjelang terjadinya tindak pidana itu. Begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, atas relasi kedua terdakwa kepada atasannya Ferdy Sambo, apakah mungkin kedua terdakwa ini dituntutnya lebih ringan, Pak? Karena kan mereka berdua ini katanya suruhan dari Ferdy Sambo. Apakah mungkin lebih ringan hukumannya nantinya? Iya, mestinya begitu, ya. Orang yang disuruh itu tanggung jawabnya tidak sepenuhnya sebagaimana yang menyuruh, gitu ya. Tetapi di dalam hukum pidana itu
terutama pasal 51 itu ada istilah perintah jabatan, ya. Perintah jabatan itu bahkan menurut pasal 51, kalau seseorang melakukan perintah jabatan dan ternyata perintah itu adalah tindak pidana, bisa dilepaskan, bisa dibebaskan. Dia tidak kena, dilepaskan dari hukuman. Itu perintah jabatan. Tetapi perintah jabatannya itu harus selalu berkaitan dengan jabatan, gitu. Jadi memang perintahnya adalah perintah jabatannya. Kalau umpamanya kepolisian, apa tugasnya kepolisian? Tugasnya kepolisian adalah yang pertama adalah penanggung jawab keamanan dan ketertiban di Indonesia umpamanya. Yang kedua sebagai penegak hukum. Yang ketiga sebagai pelayan masyarakat. Nah, apakah perintah dari atasan dalam hal ini terdakwa FS dan